Dipimpin tokoh masyarakat Kalijodo Abdul Aziz, perwakilan warga Kalijodo mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta. Mereka diterima langsung oleh Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas di ruang pengaduan Asmara Nababan. Warga mengeluhkan aksi pemerintah kota Jakarta Utara saat menempelkan surat peringatan pembongkaran tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Saya sudah bayar pajak setiap tahun, satu tempat itu lebih 16 juta. Dan dengan dasar tanah di sana, bukanlah berarti disebut dengan ilegal. Saya ada bukti ditandatangani oleh langsung lurah. Jadi ini bohong kalau di sana itu dianggap bahwa itu tanah liar-liar. Sekalipun tanah negara itu milik masyarakat. Ya, kita ini masyarakat adalah aset negara. Warga juga menyebut pengerahan personil TNI Polri bersenjata lengkap sebagai bentuk arogansi aparat. Buat saya itu pertanyaannya sangat bingung, apakah itu sosialisasi atau interupsi. Mereka datang ke sini, Pak Camat dikawal kemudian dengan 8 senjata laras panjang, tidak ngobrol dengan warga, bahkan kemudian anggota Satpol PP nyolong-nyolong nempel-nempel. Sebenarnya kalau kita mau ngomong premanisme, pertanyaan saya balik. Yang preman siapa? Menanggapi pengaduan warga Kalijodo, pihak Komnas HAM meminta gubernur lebih mengedepankan dialog dengan warga untuk mencari solusi yang baik. Dari Jakarta, Novi Zakaria, Yoga Kus Pratomo, TV One mengabarkan. Pemprov DKI Jakarta sudah membentuk posko pengaduan untuk warga Kalijodo yang bersedia untuk pindah ke Rusunawa bagi mereka yang memiliki KTP DKI Jakarta. Dan sudah adakah warga yang datang ke posko? Kita bergabung dengan Randy Wicaksana yang berada di kantor Kecamatan Penjaringan. Randy. Divisi sejauh ini sudah 7 orang dari total lebih dari 3.000 penduduk yang berada di Kalijodo bagian Jakarta Utara yang sudah mendaftarkan diri di posko penanganan dan pendaftaran untuk warga Kalijodo Barat RW 05. Posko ini terletak di kantor Kecamatan Penjaringan yang berada sekitar 5 km jauhnya dari lokasi yang nantinya direncanakan akan ditertibkan. Nah, dari 7 orang tersebut memang belum ada lagi pendaftaran dilakukan oleh para penduduk Kalijodo Jakarta Utara, dan tadi pun kami sempat berbincang dengan beberapa warga, masih banyak yang juga menolak untuk mendaftarkan diri mereka ke sini karena mereka masih enggan untuk pindah dari tempat tinggal mereka karena mereka mengaku telah puluhan tahun tinggal di tempat itu. Dan dapat kami informasikan pula, untuk dapat mendaftar di posko ini hanya diperlukan KTP dan KK, dan dengan syarat KTP dan KK tersebut memang benar dan cocok dengan tempat tinggal yang mereka tinggali atau mereka huni di kawasan Kalijodo bagian Jakarta Utara. Jika nantinya memang mereka warga DKI Jakarta dan terbukti memiliki KTP yang serupa dengan tempat mereka dan terdata dan sudah diverifikasi di posko ini, maka nantinya mereka dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mendapatkan rusun yang nanti akan mereka tempat tinggali. Nah, yang menjadi tanda tanya sampai dengan saat ini, apakah nantinya rusun ini akan diberikan secara gratis sepenuhnya kepada seluruh warga Kalijodo ini, ataukah akan berbayar dan gratis untuk sementara saja? Hal itu masih dapat kami konfirmasi karena belum ada informasi yang dapat kami dapatkan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara informasi lainnya bisa kami kabarkan kepada Anda dari posko ini. Diinfokan bahwa ada sekitar 5 RT yang berada di Kalijodo, Jakarta Utara, dan di sana terdapat lebih dari 3.000 penduduk dengan 1.340 kepala keluarga. Di dalam situ pula terdapat 250 bangunan permanen, 300 bangunan semi permanen, dan 90% diantaranya ternyata memiliki PBB. Di sana juga terdapat sekitar 98 dan 1 pabrik dengan total luas wilayah 1,6 hektar yang nantinya akan disulap oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ruang terbuka hijau jika penertiban sudah selesai dilakukan pada tahun 2016 ini. Kurang lebih terdapat 1.405 pekerja, di antara lainnya terdata dari Pemkot Jakarta Utara, antara adalah mulai dari para wanita penghibur, para musaji, hingga pekerja-pekerja lainnya yang mendapatkan keuntungan secara tidak langsung dari usaha lokalisasi dan berbagai usaha lainnya yang berada di kawasan tersebut, antara lain mulai dari pedagang, buruh cuci, dan berbagai buruh lainnya yang memang tinggal dan mendapatkan mata pencaharian dari lokasi tersebut. Nah, omsetnya pun ternyata
di hari libur bahkan bisa mencapai 1,5 miliar rupiah. Sumber ini kami dapatkan langsung dari posko pendaftaran dan penanganan warga RW 05 Kalijodo. Sementara untuk mereka warga Kalijodo yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta akan difasilitasi oleh pihak Pemkot Jakarta Utara untuk kembali ke kampung halaman mereka. Demikian yang bisa kami kabarkan sementara ini. Kita kembali ke studio. Ya, Randy, kalau tadi Anda katakan ada beberapa warga yang sudah mendaftar untuk ingin dipindahkan atau bersedia. Apakah memang saat Anda melaporkan banyak juga pengamanan di tempat sisi dan kiri kanan karena ini untuk antisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan? Untuk pengamanan, pantauan kami sejak pagi hari tadi tidak ada nampak satuan pengamanan yang berjaga di sini, semuanya berlangsung seperti biasa saja. Namun memang para warga yang mendaftar ke sini ataupun warga-warga yang berada di Kalijodo sendiri nampak enggan untuk memberikan pernyataan ataupun untuk dapat terlihat di kalangan rekan-rekan media dikarenakan ada kekhawatiran dari mereka untuk salah bicara ataupun mendapatkan tekanan-tekanan dari mungkin pihak-pihak yang menentang adanya usaha untuk ditertibkan ini. Sinta. Baik, Randy, terima kasih melaporkan langsung dari lokasi penggusuran di Kalijodo. Terima kasih, Randy. Pemirsa, lalu bagaimanakah seharusnya Pemprov DKI Jakarta menangani persoalan Kalijodo dan tepatkah rencana penggusurannya? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai pariwara. Jakarta menargetkan penggusuran serta relokasi Kalijodo akan selesai dilakukan akhir tahun ini. Selain jajaran Polda Metro Jaya dan perwakilan Pemprov DKI, rapat koordinasi yang dilakukan di Mapolda Metro Jaya juga dihadiri oleh perwakilan Kodam Jaya. Rapat yang berlangsung Senin pagi merupakan rapat koordinasi pertama sebagai tindak lanjut rencana penertiban wilayah Kalijodo, Jakarta Utara. Dalam rapat, seluruh pihak memaparkan langkah-langkah yang dipersiapkan dalam penertiban Kalijodo. Bagi mereka yang mau alih profesi, ya kita latih di balai latihan kerja kita dulu. Kita latih dulu dong, nggak mungkin langsung kita salurkan, kita kasih modal, belum tentu. Kita latih dulu, setelah itu baru kalau mau usaha, barangkali kita upayakan nanti melalui UKM, bagaimana caranya berusaha yang baik. Kemudian juga kita tawarkan nanti ke usaha berusaha, kita bantulah penyalurannya. Itu pertama tawaran saya. Yang kedua, untuk pulang kampung, ya kalau mau pulang kampung kita fasilitasi. Meski rencana penertiban tengah dibahas, Pemkot DKI Jakarta Utara mengakui sosialisasi masih terus akan dilakukan kepada warga Kalijodo. Pemprov DKI menargetkan penerbitan serta relokasi Kalijodo akan selesai akhir tahun 2016. Dari Jakarta, Rurin Rulianti, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Warga di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara masih beraktivitas seperti biasa meskipun telah ada pemberitahuan dari pemerintah kota Jakarta Utara terkait penggusuran wilayah tersebut. Sebagian warga mengaku tidak memiliki surat-surat kepemilikan tempat tinggal sehingga hanya bisa pasrah menghadapi rencana penggusuran Kalijodo. Sementara ada pula yang menolak karena merasa telah menghuni wilayah tersebut selama puluhan tahun. Total ada 300 rumah dan 1.400 kepala keluarga yang menempati kawasan Kalijodo, tepatnya di Jalan Kepanduan 2, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk mengusur Kalijodo membuat warga dan tokoh masyarakat Kalijodo mengadu ke Komnas HAM. Warga menuding pihak Pemprov DKI Jakarta tidak akan selesai dilakukan akhir tahun ini. Selain jajaran Polda Metro Jaya dan perwakilan Pemprov DKI, rapat koordinasi yang dilakukan di Mapolda Metro Jaya juga dihadiri oleh perwakilan Kodam Jaya. Rapat yang berlangsung Senin pagi merupakan rapat koordinasi pertama sebagai tindak lanjut rencana penertiban wilayah Kalijodo, Jakarta Utara. Dalam rapat, seluruh pihak memaparkan langkah-langkah yang dipersiapkan dalam penertiban Kalijodo.
bagi mereka yang mau alih profesi, ya kita latih di balai latihan kerja kita dulu. Kita latih dulu dong. Nggak mungkin langsung kita salurkan, kita kasih modal, belum tentu. Kita latih dulu, setelah itu baru kalau mau usaha, barangkali kita upayakan nanti melalui UKM, bagaimana caranya berusaha yang baik. Kemudian juga kita tawarkan nanti ke usaha berusaha, kita bantulah penyalurannya. Itu pertama tawaran saya. Yang kedua, untuk pulang kampung. Ya kalau mau pulang kampung kita fasilitasi. Meski rencana penertiban tengah dibahas, Pemkot DKI Jakarta Utara mengakui sosialisasi masih terus akan dilakukan kepada warga Kalijodo. Pemprov DKI menargetkan penerbitan serta relokasi Kalijodo akan selesai akhir tahun 2016. Dari Jakarta, Rurin Rulianti, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Warga di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara masih Di hari libur bahkan bisa mencapai 1,5 miliar rupiah. Sumber ini kami dapatkan langsung dari posko pendaftaran dan penanganan warga RW 05 Kalijodo. Sementara untuk mereka warga Kalijodo yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta akan difasilitasi oleh pihak Pemkot Jakarta Utara untuk kembali ke kampung halaman mereka. Demikian yang bisa kami kabarkan sementara ini. Kita kembali ke studio. Ya, Randy, kalau tadi Anda katakan ada beberapa warga yang sudah mendaftar untuk ingin dipindahkan atau bersedia. Apakah memang saat Anda melaporkan banyak juga pengamanan di tempat sisi dan kiri kanan karena ini untuk antisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan? Untuk pengamanan, pantauan kami sejak pagi hari tadi tidak ada nampak satuan pengamanan yang berjaga di sini, semuanya berlangsung seperti biasa saja. Namun memang para warga yang mendaftar ke sini ataupun warga-warga yang berada di Kalijodo sendiri nampak enggan untuk memberikan pernyataan ataupun untuk dapat terlihat di kalangan rekan-rekan media dikarenakan ada kekhawatiran dari mereka untuk salah bicara ataupun mendapatkan tekanan-tekanan dari mungkin pihak-pihak yang menentang adanya usaha untuk ditertibkan ini. Sinta. Baik, Randy, terima kasih melaporkan langsung dari lokasi penggusuran di Kalijodo. Terima kasih, Randy. Pemirsa, lalu bagaimanakah seharusnya Pemprov DKI Jakarta menangani persoalan Kalijodo dan tepatkah rencana penggusurannya? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai pariwara. Jakarta menargetkan penggusuran serta relokasi Kalijodo. Di posko ini, maka nantinya mereka dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mendapatkan rusun yang nanti akan mereka tempat tinggali. Nah, yang menjadi tanda tanya sampai dengan saat ini, apakah nantinya rusun ini akan diberikan secara gratis sepenuhnya kepada seluruh warga Kalijodo ini, ataukah akan berbayar dan gratis untuk sementara saja? Hal itu masih dapat kami konfirmasi karena belum ada informasi yang dapat kami dapatkan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara informasi lainnya bisa kami kabarkan kepada Anda dari posko ini. Diinfokan bahwa ada sekitar 5 RT yang berada di Kalijodo, Jakarta Utara, dan di sana terdapat lebih dari 3.000 penduduk dengan 1.340 kepala keluarga. Di dalam situ pula terdapat 250 bangunan permanen, 300 bangunan semi permanen, dan 90% diantaranya ternyata memiliki PBB. Di sana juga terdapat sekitar 98 dan 1 pabrik dengan total luas wilayah 1,6 hektar yang nantinya akan disulap oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ruang terbuka hijau jika penertiban sudah selesai dilakukan pada tahun 2016 ini. Kurang lebih terdapat 1.405 pekerja, di antara lainnya terdata dari Pemkot Jakarta Utara antara adalah mulai dari para wanita penghibur, para musaji, hingga pekerja-pekerja lainnya yang mendapatkan keuntungan secara tidak langsung dari usaha lokalisasi dan berbagai usaha lainnya yang berada di kawasan tersebut. Antara lain mulai dari pedagang, buruh cuci, dan berbagai buruh lainnya yang memang tinggal dan mendapatkan mata pencaharian dari lokasi tersebut. Nah, omsetnya pun ternyata dipimpin tokoh masyarakat Kalijodo Abdul Aziz, perwakilan warga Kalijodo mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta. Mereka diterima langsung oleh Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas di ruang pengaduan Asmara Nababan. Warga mengeluhkan aksi pemerintah kota Jakarta Utara saat menempelkan surat peringatan pembongkaran tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Saya sudah bayar pajak setiap tahun, satu tempat itu lebih 16 juta. Dan dengan dasar tanah di sana, bukanlah berarti disebut dengan ilegal. Saya ada bukti ditandatangani oleh langsung lurah
Jadi ini bohong kalau di sana itu apa namanya dianggap bahwa itu tanah liar. Sekalipun tanah negara itu milik masyarakat. Ya, kita ini masyarakat adalah aset negara. Warga juga menyebut pengerahan personil TNI Polri bersenjata lengkap sebagai bentuk arogansi aparat. Buat saya itu pertanyaannya sangat bingung, apakah itu sosialisasi atau interupsi. Mereka datang ke sini, Pak Camat dikawal kemudian dengan 8 senjata laras panjang, tidak ngobrol dengan warga, bahkan kemudian anggota Satpol PP nyolong-nyolong nempel-nempel. Sebenarnya kalau kita mau ngomong premanisme, pertanyaan saya balik, yang preman siapa? Menanggapi pengaduan warga Kalijodo, pihak Komnas HAM meminta gubernur lebih mengedepankan dialog dengan warga untuk mencari solusi yang baik. Dari Jakarta, Novi Zakaria, Yoga Kus Pratomo, TV One mengabarkan. Pemprov DKI Jakarta sudah membentuk posko pengaduan untuk warga Kalijodo yang bersedia untuk pindah ke Rusunawa bagi mereka yang memiliki KTP DKI Jakarta. Dan sudah adakah warga yang datang ke posko? Kita bergabung dengan Randy Wicaksana yang berada di kantor Kecamatan Penjaringan. Randy. Divisi sejauh ini sudah 7 orang dari total lebih dari 3.000 penduduk yang berada di Kalijodo bagian Jakarta Utara yang sudah mendaftarkan diri di posko penanganan dan pendaftaran untuk warga Kalijodo Barat RW 05. Posko ini terletak di kantor Kecamatan Penjaringan yang berada sekitar 5 km jauhnya dari lokasi yang nantinya direncanakan akan ditertibkan. Nah, dari 7 orang tersebut memang belum ada lagi pendaftaran dilakukan oleh para penduduk Kalijodo Jakarta Utara, dan tadi pun kami sempat berbincang dengan beberapa warga, masih banyak yang juga menolak untuk mendaftarkan diri mereka ke sini karena mereka masih enggan untuk pindah dari tempat tinggal mereka karena mereka mengaku telah puluhan tahun tinggal di tempat itu. Dan dapat kami informasikan pula, untuk dapat mendaftar di posko ini hanya diperlukan KTP dan KK, dan dengan syarat KTP dan KK tersebut memang benar dan cocok dengan tempat tinggal yang mereka tinggali atau mereka huni di kawasan Kalijodo bagian Jakarta Utara. Jika nantinya memang mereka warga DKI Jakarta dan terbukti memiliki KTP yang serupa dengan tempat mereka dan terdata dan sudah diverifikasi,